Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risalah Media yang diberkahi Allah. Belakangan ini, banyak anak band yang hijrah meninggalkan dunia musik demi mendalami kembali agama Islam. Mereka dengan mantap meninggalkan hingar-bingar industri hiburan dan berusaha menjadi muslim yang lebih bertakwa kepada Allah. Tak mudah ujian yang dirasakan para mantan anak band yang hijrah ini setelah memutuskan meninggalkan dunia lamanya. Mereka mengaku menemui berbagai masalah yang pelik, mulai dari berkurangnya pendapatan, hingga ditinggalkan oleh teman-teman sesama satu grup anak band. Berikut kisah 5 anak band yang hijrah dari hingar-bingar musik dan apa saja hikmah serta cobaan yang mereka dapatkan. Untuk melihat detailnya, tetap bersama channel kami Risalah Media, semoga menambah pengetahuan dan pemahaman Islam. Pertama, Uki. Anak band yang hijrah pertama adalah Uki X Noah. Mantap hijrah dan memperdalam ajaran agama Islam, Uki memutuskan keluar dari band Noah dan fokus dengan bidang lain. Dalam sebuah tayangan video, pria yang mulai berhijrah sejak 2 tahun silam ini menuturkan pandangannya berkaitan dengan musik. Saya tidak dapat membanggakan kepada Allah. Dahulu saya ini menciptakan banyak lagu dan fans. Hal tersebut pada akhirnya tidak dapat meningkatkan derajat saya, kata Uki. Dikutip dari kanal YouTube Belajar Sunnah. Uki menjelaskan bahwa musik adalah pintu maksiat karena membuka peluang masuknya berbagai hal negatif serta musik menjadi media pembuka hal tersebut. Pada saat musik itu tidak kalian kerjakan, otomatis kalian menutup pintu hammer, rokok dan bercampur dengan wanita, tuturnya. Kedua, Muhammad Hamzah. Anak band yang hijrah selanjutnya yaitu Muhammad Hamzah atau biasa disebut dengan nama bejah, ex-vokalis grup band The Fly yang populer lewat lagunya berjudul Terbang. Itu mengaku sempat melewati masa kelam dalam episode hidupnya. Dalam perjalanan menemukan jati dirinya, bejah mengaku sampai harus 3 kali berhijrah. Setelah itu barulah dia menemukan makna sebenarnya. Hijrah 3 kali gagal. Hijrah pertama, karena saya enggak tahu ya, saya kan pengen dekat dengan Allah, gimana caranya pengen hidup benar. Itu hijrah dan amalannya kok seakan-akan taubat saya tidak diterima sama Allah, ujar bejah, dikutip dari unggahan video di akun Instagram @lawyersunnah. Hingga pada hijrahnya yang kedua, bejah coba mengamalkan amalan-amalan di luar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, akhirnya dia memilih meninggalkan metode pada hijrahnya yang kedua ini. Saya yakin ini salah, amalannya hanya berupa zikir, sedangkan sholat ditinggalkan. Saya pun meninggalkan amalan tersebut, ujarnya. Hingga pada hijrah yang ketiga, dia memutuskan coba mengerjakan segala hal yang sunnah, namun masih belum merasa hal tersebut adalah yang tepat. Semua amal-amalan sunnah saya kerjakan, bahkan sehari tuh bisa 3 kali saya datangi pengajian sampai akhirnya saya keblinger karena banyak yang bilang sunnah, ungkapnya. Saya sampai minta sama Allah, ketika membaca Al-Fatihah sampai nangis, tidak berhenti-berhenti agar Allah tunjukkan jalanmu yang lurus, dan saya enggak mau tersesat kayak dulu, sambungnya. Sampai akhirnya hidayah pun datang lewat kajian yang dia temui di salah satu media sosial yakni kanal YouTube Khalid Basamalah, yang dimana dia menonton video berjudul Ibadah Harus Dipaksakan. Ketiga, Ahmad Zaki. Kisah anak band yang hijrah selanjutnya datang dari mantan vokalis band metal Purgatory, Ahmad Zarkashi. Tidak hanya berhenti dari dunia musik, anak band yang hijrah ini bahkan memutuskan keluar dari pekerjaannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Zarkashi mengatakan, fase terberat saat hijrah adalah di masa-masa transisi atau perubahan gaya hidup. Menurut dia, itu adalah ujian yang dihadapinya saat memutuskan berhijrah. Fase-fase paling berat ya memang itu, transisi perubahan gaya hidup, lifestyle. Kalau tidak diimbangi dengan ngaji dan kajian, kemudian tiba-tiba turun drastis di titik ke nol, atau minus, mungkin enggak kuat, kata Abu Tako sapaannya, dikutip dari IGTV @lawyersunnah. Dia menceritakan, masa awal hijrah sempat terbesit untuk kembali ngeband bersama teman-temannya. Pikiran tersebut muncul lantaran tuntutan keluarga. Namun, pikiran itu dihapusnya saat kembali mengingat tujuannya untuk hijrah.
Keempat, Fafa Ahmad. Anak band yang hijrah berikutnya adalah Fafa Ahmad, mantan drummer band rock Powerslave. Dia memutuskan berhenti total sebagai musisi yang digelutinya selama 30 tahun. Fafa meninggalkan dunia musik demi berhijrah sejak tahun 2018. Anak band yang hijrah ini mengungkapkan bahwa dia menghadapi 3 fase untuk akhirnya mantap berhijrah dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap pertama, dia baru mengenal hijrah usai mengetahui banyak rekan artis berhijrah. Saya banyak mendengar si fulan hijrah, baik dari surat kabar ataupun dengar dari kawan bercerita. Saya mulai tahu itu hijrah, kata Fafa, dikutip dari kanal YouTube Rumah Masakan Andri Muhammad. Setelah mulai mengetahui banyak informasi mengenai hijrah, Fafa Ahmad akhirnya masuk ke tahap kedua yang disebutnya fase ingin berhijrah. Meski ada dorongan kuat berhijrah, di satu sisi dia juga merasakan keraguan. Banyak informasi masuk tentang hijrah dan seiring dengan itu tumbuh keinginan saya untuk berhijrah. Tapi di saat yang sama timbul juga ketakutan atau keraguan. Kalau saya hijrah bagaimana? Ungkapnya, menurut Fafa, masa-masa itu yang paling krusial dan berjalan lama karena dirinya sempat maju mundur untuk berhijrah. Hingga akhirnya dia mantap memutuskan berhijrah yang ternyata berjalan dengan mudah. Kelima, Anda Gusriyadi. Kisah anak band yang hijrah terakhir datang dari mantan gitaris band Armada, Anda Gusriyadi atau lebih dikenal dengan nama Rada. Rada mantap hijrah dan meninggalkan dunia musik sejak 2016 silam. Berawal saat mendapat serangan panik atau panic attack hingga membuatnya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari unggahan video akun Instagram @lawyersunnah, Rada mengaku bahwa panic attack yang dialami sampai membuatnya ingin loncat dari lantai 2 gedung, saking ingin hilang rasa itu. Qadarullah saat dikasih perasaan itu Allah mudahkan Ana untuk lari ke agama. Ketika Ana dapat panic attack itu membuat makin dekat sama Allah. Ujarnya, penyakit mental ini juga sampai menyerang fisiknya. Rada mengatakan mengalami masalah asam lambung. Ternyata asam lambung, yaitu merupakan asam lambung. Berjuanglah sampai 1 tahun, yang Ana lakukan Ana berusaha dekat sama Allah. Tuturnya, sampai pada 2017, penyakit itu hilang. Dari 5 kisah anak band yang hijrah dan berhenti total dari dunia musik ini kita bisa simpulkan bahwa hidayah itu bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Teruslah berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah pesimis dari rahmat Allah. Semoga kisahnya dapat menginspirasi kita semua.